Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita masih dapat diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah tadi kita mulai dengan kegiatan kita bulanan, yaitu sholat sunnah tasbih, yang mudah-mudahan istighfar kita, zikir kita, semua zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sedikit ingin menyampaikan tentang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala bagi kita tentang wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah dalam menjaga salat. Di dalam ayat ini Allah sudah ingatkan kepada kita tentang perintah untuk menegakkan salat dan melaksanakannya, dan juga perintah bagi orang tua untuk mengajarkan ilmunya kepada anak-anaknya. Makanya kemarin tanggal 25 November ya, lagi diperingatin Hari Guru. Nah, makanya guru yang terbaik bagi kita yang utama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita. Nah, yang kedua yaitu ialah orang tua. Nah, kita di sini banyak jamaah yang hadir sebagai orang tua. Bagaimana menjadi guru, pendidik bagi anak-anaknya. Karena pendidikan yang paling utama yang itu adalah di lingkungan terkecil, di rumah tangga kita. Nah ini, makanya dari sini Allah sudah ingatkan kepada kita, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Salah satu benteng pendidikan kita adalah yang pertama, tegakkan sholat. Insya Allah kalau sholatnya dijaga di dalam rumah tangga, pendidikannya akan lebih baik lagi. Kenapa? Karena punya tanggung jawab. Di sini sebagai orang tua kita punya tanggung jawab. Di mana di dalam hadis Nabi dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, wa sahibatul baiti ra'i fi baiti. Ya, dan sebagai pemilik rumah dia adalah pemimpin di dalam rumah tangganya juga. Nah, kita pun sebagai pemimpin di dalam rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana anak-anak kita nantinya dalam pendidikan ke depan. Kenapa? Sebab tantangannya saat ini luar biasa ke depan, karena kita selalu banyak mengeluhkan tentang dunia pendidikan, bagaimana anak-anak sekarang kenakalan remaja, baik narkoba, seks bebas, pergaulan bebas, kurang ajar dan segala macam. Cek dulu sebagai dalam memperingati Hari Guru, kita sebagai guru bagi anak-anak kita bagaimana sholatnya. Dan juga dikatakan juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, akrimu auladakum wa ahsin adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Akhlaknya juga harus diperbaiki. Ya. Akhlaknya mulai dari mana? Dari orang tua juga sebagai guru. Makanya kenapa dakwah Nabi Muhammad SAW termasuk berhasil dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan Nabi Muhammad termasuk dalam tokoh yang paling berpengaruh di dunia, diakui oleh orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad orang yang paling berpengaruh di dunia dalam menyebarkan pemahaman dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menjadi qudwah, menjadi teladan ya bagi umatnya. Nah, kita pun kalau mau pendidikan anak-anak kita berhasil harus menjadi qudwah, harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jangan nyuruh anaknya sholat tapi orang tuanya nggak sholat. Suruh anaknya perbaikin akhlak, orang tuanya ngapain? Malah akhlaknya nggak baik. Malah saat ini nauzubillah, di sini banyak ibu-ibu nih, bu, suaranya subuh-subuh masih ngantuk nih. Ibu-ibu malah ngapain sekarang? Joget. Bapak-bapak ada nggak nih joget? Nih jangan-jangan nih. Nah ini kan penting. Jangan suruh anaknya perbaikin akhlak, tapi orang tuanya juga sama. Nauzubillah. Nah maka itu perbaikin juga akhlaknya. Ya. Dan juga yang penting di dalam surat Luqman Allah juga sudah ingatkan, wa iz qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Nah karena itu ajarkan juga tentang nilai-nilai agama, ini juga penting.
Jangan sampai anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang syirik, mendustakan Allah, menduakan Allah. Kenapa? Karena pendidikan yang diberikan orang tuanya dari awal sudah jauh dari nilai-nilai agama. Ya, misalnya saat ini banyak orang tua yang hanya bangga mensekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum, dikejar ilmu dunia, tapi nilai agamanya nggak dimasukkan. Akhirnya begitu tumbuh besar, ilmu pengetahuannya luar biasa, agamanya kosong. Akhirnya dia jadi jauh dari agama, bahkan tumbuhnya jadi anak yang liberal, anak yang jauh dari agama Islam, sekuler, anti agama. Bahkan saat ini ya menjadi banyak, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau kita buka internet medsos saat ini banyak generasi muda yang bukan hanya terhadap sekuler atau liberal lagi atau ingin memisahkan agama, tapi sudah banyak yang ateis, nggak percaya dengan agama. Banyak ini, silakan kalau buka perbincangan di media sosial, banyak yang udah anti agama. Kenapa? Karena dari awal basicnya nggak diajarkan nilai-nilai agama. Makanya penting ajarin nilai-nilai agama di dalam rumah tangga kita. Termasuk dampaknya, kenapa? Dampaknya ke depan bukan hanya anak ini jauh dari agama. Ketika anak ini jauh dari agama, sudah tumbuh besar, akhlaknya rusak, pergaulannya rusak. Yang lebih dahsyatnya lagi apa? Dampaknya kepada orang tua. Apa dampaknya kepada orang tua? Anak itu menjadi apa? Kurang ajar. Karena dalam konsep Islam, birrul walidain, berbakti dan taat kepada orang tua salah satu perintah juga. Tapi kalau kita nggak ajarin nilai agama, jangan salahkan kalau anaknya tumbuh besar jadi anak yang kurang ajar. Kan kemarin kita lihat beberapa waktu yang lalu yang lagi viral itu di media sosial. Bagaimana seorang di luar negeri itu ada kejadian anak berebut sampai di pengadilan, berebut sampai masuk meja pengadilan, berebut hak asuh untuk ngurus orang tua. Jadi anak-anaknya berebut. Anak yang pertama, anak yang kedua, yang ketiga berebut di pengadilan, sini gue ngerawat orang tua gue. Berebut anaknya. Kenapa? Ternyata itu ada di negeri Islam itu. Kalau nggak salah di Mesir atau di mana itu kejadian. Kenapa? Karena ternyata kenapa? Orang tuanya ngajarin nilai agama. Bahkan tumbuh besar, anaknya sudah berumah tangga, sudah punya anak juga, orang tuanya sudah punya cucu nih sebagai kakek. Anak-anaknya nih ingin merawat bapak ibunya, sampai berebut, sampai di pengadilan. Ini loh gue yang berhak, anak pertama, anak kedua. Itu karena nilai agama dia. Tapi kalau nggak dijaga nilai agama, kejadian seperti di Indonesia kemarin, bukan berebut hak asuh, malah dilepas orang tuanya, dititipkan ke panti asuhan, panti jompo, ya, bahkan rela pakai pernyataan materai. Anak-anaknya ada berapa bersaudara itu kan, ada tuh materai, saya titipkan ibu saya, bahkan nggak mau diurus sampai mati, diurus untuk di panti asuhannya, supaya ini panti jompo ngurusin orang tuanya sampai mati, dilepas orang tuanya. Nauzubillah. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, orang-orang tua mau nanti anak-anaknya kayak begitu, tumbuh besar kita dilempar ke panti jompo? Kalau nggak mau, ajarin nilai agama, jangan jauh dari nilai agama. Makanya dari awal basic agamanya kuat, ajarin Al-Quran, sholat, akhlaknya diperbaikin, pelajarannya juga agamanya diperbaikin. Jangan dikejar ilmu dunia, ilmu agamanya kosong. Makanya paling tidak kita di sini ada madrasah, pendidikan agamanya diajarin. Ada di pondok pesantren banyak pendidikan-pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama. Jangan ajarin cari sekolah yang cari sok gaya-gayaan, ingin modern, sok ngomong bahasa Inggris, sok ngomong intelektual, modern, dianggap modern dengan ngomong bahasa Inggris, modern dengan ahli teknologi. Akhirnya tumbuh besar, orang tuanya nggak dirawat sampai meninggal. Bahkan begitu meninggal nggak bisa ngajiin buat orang tuanya, nggak dibacain kirimin suratul Fatihah, nggak diziarahin, dibiamin aja itu kuburan orang tuanya sampai rusak. Banyak yang begitu. Banyak. Kenapa? Karena nggak diajarin. Makanya kalau nggak mau generasi muda kita rusak, perbaiki. Yang utama adalah keluarga, dari keluarga kita yang terkecil pendidikannya. Nah, mudah-mudahan nih dalam memperingati Hari Guru menjadi ibrah buat orang tua di sini. Yuk, mari didik anak-anak kita nilai-nilai agama, jangan ditinggalin. Ini penting. Sebab saat ini insya Allah kalau dalam rumah tangga diperbaiki, kedepannya akan lebih baik masalah bangsa ini juga. Kenapa? Karena dari dalamnya pondasinya. Karena saat ini banyak orang tua yang hanya bangga anaknya pendidikan umum, tapi nggak bangga dengan nilai agama. Ya. Dan dalam belajar juga orang tua nggak usah gengsi. Kalau anaknya lebih pintar, orang tuanya juga harus belajar. Jangan banyak juga, mohon maaf, banyak kesalahan pola pikir orang-orang tua zaman yang dulu. Anak gue sekolah sampai pintar-pintar, orang tuanya nggak pintar-pintar.
Anaknya disuruh belajar, orang tuanya juga mau belajar juga. Karena Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghayra zamanikum." Didiklah anak kalian ya dengan pendidikan yang berbeda yang diajarkan dengan padamu. Karena apa? Kata Imam Ali bin Abi Thalib, karena mereka diciptakan untuk zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Jadi ngajarin harus ikutin perkembangan zaman juga, lihat. Jangan kemakan korban zaman. Perkembangan zaman sekarang apa? Ada yang baru. Ikutin yang baiknya, yang jeleknya jangan. Tapi jangan kemakan korban zaman. Basic pondasi agamanya jangan dihilangkan. Ya. Contoh saya ingat, saya waktu zaman saya kuliah, Abah, ingat nih cerita Abah, saya di Walid, Habib Idris bin Hashim Al-Atas. Zaman dia kuliah, Abah dulu di rumah tuh kitab-kitab bahasa Arabnya banyak, ngumpulin kitab, berbagai macam kitab. Ya. Zaman saya kuliah, saya ngambil bahasa Arab dan kajian Islam, ternyata sudah zamannya sudah modern, kitab sudah banyak di mana? Di handphone. Saya tunjukin ke depan Abah, kata Abah, coba lihat, koreksi dulu nih, jangan sembarangan. Ada ilmu pengetahuan tuh, dia lihat, oh ambil, coba pengen lihat softwarenya kayak gimana pelajaran, kata Abah. Modelnya tuh dibuka sama Abah, dia buka laptop, dia lihat laptopnya. Tapi ternyata kata Abah, bagus ini, tapi koreksi juga, cek and recheck. Ternyata benar, dibuka dari kitabnya, ternyata banyak juga teknologi zaman sekarang, bagus, manfaat untuk kita mudah. Nggak mungkin kita bawa kitab selemari itu, dieneng-eneng di badan kita, mau ngajar, dengan cukup satu handphone, satu laptop bisa. Tapi kata Abah, coba cek and recheck, ternyata benar, begitu dicek and recheck dengan kitab-kitab yang aslinya, ternyata banyak pengetikannya yang salah. Ternyata bahkan ada banyak dalam ajaran-ajaran baru nih yang saat ini suka menyalah-nyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, dengan gampang dia rubah kitab-kitab kutubus salaf. Banyak kitab-kitab tentang ngajarin tawassul, zikir, sholawat, istighfar, dihapus sama mazhab-mazhab ini yang saat ini suka menyalah-nyalahkan, mengkafir-kafirkan, dengan gampang. Itu pernah dicek, saya cek, benar memang. Bukunya Imam Nawawi dan yang lain itu yang ngajarin tentang zikir, keutamaan berzikir di masjid, bersolawat, tahlil dan yang lainnya, ternyata di kitab, di softwarenya yang dicetak yang online dirubah teksnya. Ternyata alhamdulillah Abah masih punya cetakan yang lamanya. Nah ini penting, orang tua ngikutin pendidikan yang baru, tapi juga cek and recheck, jangan juga kemakan. Makanya ikutin perkembangan zaman, yang baik kita ambil, tapi juga harus di cek and recheck. Itu Abah saya masih ingat, sampai saya masih kuliah itu Abah selalu ngecek, coba lihat pelajarannya di kampus saya S2, dicek. Jadi dia belajar juga, dilihat bener gak, coba, oh dia tahu nih dosen saya ada yang liberal, ada, saya punya dosen yang liberal, ada, macam-macam alirannya dia tahu. Ambil nggak apa-apa, ambil yang baiknya, ambil yang jeleknya jangan diambil, justru jadi buat belajar perbedaan. Nah inilah saya ingat tuh Abah sampai umurnya dia akhir hayatnya dia masih mau belajar juga. Nah orang tua juga pun harus begitu, jangan sampai udah merasa anaknya sudah nikah, lepas tanggung jawab pendidikannya, lepas dos anak gua sekolahin, gua kuliahin. Kan banyak orang Betawi kan kalau ngomong gitu, gua kuliahin, gua sekolahin, tapi dia nggak ngeliat pelajaran anaknya. Jangan salah, akhirnya tumbuh anaknya disekolahin salah tempat, dia nggak cek and recheck, anaknya jauh dari pendidikan orang tuanya. Kan banyak juga yang begitu, banyak yang begitu, anaknya disekolahin, oke, anak disekolahin bib, anak saya sekolahin agama, nggak taunya salah masuk pendidikan agama, begitu tumbuh besar anaknya ngafir-ngafirin bapaknya karena beda aliran. Nah makanya cek and recheck. Abah itu saya masih ingat, masih selalu coba lihat buku Abah tuh, jadi selalu buku pelajaran saya tuh, buku zaman saya kuliah, dicek sama dia satu-satu, benar gak nih, oh ini salah, ini benar. Bahkan kadang-kadang alhamdulillah saya dapat ilmu yang tadinya saya dapat ilmu dari saya punya dosen, ditambahin lagi sama Abah, jadi memperkaya keilmuannya. Nah ini penting. Ya ini sebagai contoh sedikit yang saya berbagi pengalaman. Orang tua itu jangan juga merasa puas dengan dia sudah nyampe anaknya ganterin gerbang ke pernikahan, tapi sampai terus pendidikannya dicek. Gitu. Nah inilah, mudah-mudahan insya Allah kalau kita bisa didik anak-anak kita, insya Allah kita akan merasakan dampaknya. Nah inilah, mudah-mudahan sedikit dalam memperingati Hari Guru, ambil ibrah, jadilah orang tua pendidik yang baik bagi anak-anaknya. Kalau mau generasi kita baik, kalau nggak mau, pengen anak-anak kita berbakti, didiklah dengan agama, Al-Quran, sholatnya, akhlaknya, jangan sampai diabaikan itu semua. Insya Allah kalau pondasi itu dijaga, akan baik pendidikan kita ke depannya. Ya, dan dampaknya apa? Anak itu menjadi anak yang taat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya inilah sedikit ada manfaat. Makanya kita selalu berdoa dalam ayat Al-Quran, kan selalu dikatakan doanya, ya Allah,
Rabbi habli minas solihin. Duhai Tuhan, anugerahkan bagiku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu bapaknya. Ajarin dengan nilai-nilai Al-Quran. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya ini semua dalam peringatan Hari Guru ini. Jadilah pendidik yang baik bagi anak-anak kita supaya generasi kita ke depan bisa lebih baik lagi. Mari kita baca suratul Fatihah. Nanti insyaallah doa akan ditutup oleh guru kita Kiai Dr. Nas Abdul Razak. Al-Fatihah ila harkatin Nabi Al-Fatihah sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulullah Muhammad bin Rasulullah alaihi wasallam wa wala summa ila arwai wa ahli baiti ajmain summa ila arwai sayyidina Muhammad bin Isa sayyidina al-Faqil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sayyidina Umar bin Abdul Rahman sayyid Buqatib Syekh Ali bin Abdullah Baras al-Habib Husain wa jami' ikhwani wal Habib Ali bin Hasan atau sahibul Mashhad ay Abdullah bin Abil Haddad summa ila arwai Muhammad Fakih Abdullah bin summa ila arwai Imam Maliki Muhammad bin Abu Hanifah bin Syafi'i summa ila Nawawi sahibun Nawawi Syekh Nawawi al-Bandani Syekh Abdul Qadir Jalani Umar bin Al-Attas Habib Hashim bin Zunat wa zawjatuhu Ahmad bin Husain wa zawjatuhu summa ya walidi Habib Idris bin Hashim Al-Attas walidi Sharifah Zainab binti Ahmad bin Samit summa Haji Ahmad Zain Marbaung summa ila arwahi jami' awliya wa syuhada'i wa salihin wa imati qasidin summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa man wazal semua arwah orang-orang tua kita. Andai tolong kita khususnya jamaah Masjid As-Sada yang telah mendahului kita. Summa al-rahmatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Annallahu jami'ur rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafina mawkab mazidah ya rabbal hamd wal shukran wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimma yusari'at wa la ولا تجعلنا من خالف أمرك وأشرك الله نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله.